Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kita untuk mata kuliah pengantar analisis real ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deret berhingga. Di minggu-minggu sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa membuat video dikarenakan kondisi saya tuh kurang sehat ya. Karena kalau mau membuat video itu butuh waktu yang lebih. Oke, kita langsung saja ini ke deret berhingga ya. Kita ke definisinya dulu ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang barisan ya. Sekarang ke deret. Nah, kalau barisan itu kita hanya ya berupa barisan angka-angka. Kalau deret ini kita jumlahkan ya. Nah, oke. Jika X besar ini titik 2 sama dengan itu artinya definisi ya, tanda definisi. Jika X besar ini didefinisikan sebagai Xn, yaitu barisan di bilangan real, maka ya deret tak berhingga itu cukup disebut deret nantinya ya, yang dibentuk oleh X adalah barisan S ya. S ini barisan S, tapi S itu langsung dijumlahkan ya, sum gitu ya. Didefinisikan sebagai SK ya, yang didefinisikan dengan S1 adalah X pertama, X1, sedangkan S2 adalah jumlah S1 plus X2, atau notasi lainnya juga ini ya, S2 sama dengan X1 plus S2 X, X2 ya. Kemudian bisa juga X3 berarti S2 ditambah X3 ya. Atau sama juga dengan S1 plus X2 plus X3 ya. Ini deret ya, dijumlahkan semuanya sampai ke XK, di mana XK ini sama dengan XK-1 ditambah X2 ya, dimana ini menjumlahkan barisan X1 sampai XK. Selanjutnya nanti XN itu disebut sebagai term dari deret, dan XK atau jumlahan parsialnya, partial sum ini ya. XK itu jumlahan parsial, XN disebut term. Selanjutnya, jika limit S itu ada, ya, ini masih definisinya, maka deret S itu dikatakan konvergen dan nilai limitnya adalah hasil dari jumlahan deret. Ya. Jika limitnya tidak ada, maka dikatakan barisannya ini, deretnya ini divergen ya, sama kayak barisan minggu lalu, yang dulu ya. Nah, sekarang kita ini contoh ya. Contoh, jika kita diberikan barisan barisannya adalah R pangkat N ya, di mana N-nya itu dari 0 sampai tak hingga. R itu adalah bilangan real yang membangun deret ya. Sigma Rn ini adalah 1 ditambah R. Ini X1-nya berarti ya. Oke. Kalau pakai definisi X2-nya R, X3-nya sampai seterusnya ya. Ini akan ditunjukkan bahwa jika mutlak R-nya kurang dari 1, maka deret ini konvergen ke 1 per 1 min R. Bagaimana caranya ya? Kita misalkan dulu jumlahannya atau deretnya adalah Sn ya. Sn ini berarti ini ya. 1 ditambah R ditambah R kuadrat dan seterusnya untuk N lebih besar sama dengan 0. Nanti jika Sn dikalikan dengan R,
ya, dan mengurangkan hasilnya itu dengan Sn, maka diperoleh ini ya. Sn ya kan, 1 min R sama dengan 1 min R pangkat N plus 1 ya. Ini dikalikan dengan R. Kalau dijabarkan kan ini jadinya Sn min SNR gitu ya. Sama dengan 1 min Rn 1 ya, gitu ya. Ini akan diperoleh. Saya ke bawah dulu. Sn ya dikurangi dikurangi 1 per 1 min R itu sama dengan negatif R N plus 1 per 1 min R ya. Ini tinggal diubah kan, disamakan penyebutnya ya. Nah, sehingga jarak atau nilai mutlaknya itu Sn dikurangi 1 per 1 min R ini kurang dari sama dengan negatif yang sebelah kanannya itu ya, mutlak R N plus 1 per mutlak 1 min R. Nah, karena R-nya kan kurang dari mana tadi ya? Mutlaknya ini kurang dari 1 ya. Maka kalau dipangkatkan ini itu konvergen ke 0 ya. Mutlak R N plus 1 konvergen ke 0 saat ini mutlak R kurang dari 1 ya, udah dijelasin di atasnya. Maka deret geometri ini ya, sigma Rn itu konvergen ke 1 per 1 min R saat mutlak R-nya itu kurang dari 1. Itu contohnya ya. Sekarang kita ke teorema yang dinamakan dengan the end term test, yang bunyinya adalah jika deret atau sigma xn itu konvergen, maka nilai limitnya itu sama dengan 0. Coba kita buktikan. Gimana nih? Bisa dibuktikan pakai definisi tadi ya. Definisinya tadi mengatakan bahwa kita diketahui sigma xn ini konvergen jika limit dari jumlah deretnya itu kita sebut xk itu ada ya. Selanjutnya karena xn ini apa sih? Xn ini kan bisa dicari dengan jumlah ke n dikurangi jumlah ke n-1 ya. Ketemu kan nilai xn-nya, maka ini limitnya dari xn ini sama dengan limit dari Sn dikurangi limit Sn-1. Nah, ini sama dengan 0 ya. Karena dia konvergen, ini kan konvergen ya. Oke, seperti itu. Saya hapus. Selanjutnya kita ke teorema kriteria Cauchy ya. Ini kita bahas aja. Kriteria Cauchy ini menyatakan kalau deret
Sigma xn itu konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat m epsilon elemen bilangan asli, sedemikian sehingga jika m lebih besar dari n lebih besar sama dengan m epsilon, maka jaraknya Sm min Sn ini sama dengan jarak atau mutlak xn plus 1 ditambah xn plus 2 sampai xm ini kurang dari epsilon. Ini seperti definisi ya, konvergenan itu ya dari awal. Oke, selanjutnya kita lihat teorema yang berikutnya. Teorema ini menyatakan bahwa jika diberikan xn barisan bilangan real yang non negatif, ya, real non negatif berarti dari 0 termasuk ya, maka deret sigma xn ini konvergen jika dan hanya jika barisan xk ini masuk saya sk dari jumlahan parsial terbatasnya ini, yaitu sigma xn sama dengan limit sk yang tak lain adalah supremum dari sk dengan k bilangan asli. Gimana kita buktikan? Yes, ini kok gede banget ya. Oke. Kita buktikan. Xn barisan real non negatif berarti xn-nya ini artinya dia bilangan real non negatif lebih besar dari 0 ya. Kalau lebih besar dari 0 maka S-nya ini atau jumlahan parsialnya ini kan naik ya, monoton naik. Monoton naik sih. Artinya apa? Kalau monoton naik berarti S1-nya kurang dari sama dengan S2 ya, kurang dari sama dengan S3 sampai SK ya. Kan dia naik ya. Selanjutnya kita menggunakan teorema tentang barisan konvergen itu ya. Nanti di bab berapa pokoknya ada bahwa yang menyatakan bahwa kalau barisan X yang sama dengan SK ini konvergen, gunakan teorema ini ya, itu jika dan hanya jika barisannya terbatas. Ini ada ya, sudah dibahas. Kalau dia terbatas artinya, nah kita pakai teorema kalau dia barisannya konvergen maka barisannya terbatas. Yang artinya apa? Nilai limitnya itu sama dengan nilai supremumnya. Dibuka-buka lagi ya teorema yang lamanya, jangan sampai lupa. Jadinya tinggal dipakai teoremanya itu. Oke. Ini contoh. Contoh ya. Kita buktikan bahwa deret 1/n kuadrat ini konvergen. Kalau ini kan monoton ya, 1/1, 1/2 ya, monoton tuh bisa naik atau turun kan. Karena jumlahan parsialnya ini monoton, maka ini cukuplah ditunjukkan bahwa barisan bagian dari SK ini terbatas. Caranya gimana? Ini jika misalkan K1 adalah 2 pangkat 1 min 1,
kita pilih ini ya dulu ini, maksudnya indeksnya dulu K1. K1 ini 2 pangkat 1 min 1 ya. Maka XK1-nya itu 1. Jika indeksnya K2, K2-nya itu 2 pangkat 2 min 1. Indeksnya ini berupa ini juga ya, 2 pangkat N min 1 ya, bentuk umumnya. Maka ini K2-nya 3 ya. Selanjutnya kita hitung nilai SK2-nya, yaitu 1/1 dimasukin ya, 1/1 ditambah jumlah keduanya itu 1/2 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat ya. Ini X1, X2, X3. Oke. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga jumlahkan. Ini hasilnya adalah ini. Kurang dari 1 plus setengah ya. Nah, selanjutnya kalau kita ini kan SK2 ya. Ketiga ya. Kita cari indeks yang ketiga yaitu 2 pangkat 3 min 1. Berarti indeksnya ini juga bentuk umumnya adalah 2 pangkat N min 1 ya. Nah, ini kita peroleh jumlahan parsialnya. SK3 ya adalah SK2 ditambah ini sampai ke 7 ya, 1/4 kuadrat, 1/5 kuadrat, sampai 1/7 kuadrat. Ini nilainya kurang dari, kalau dihitung, 1 ditambah setengah ditambah 1/2 kuadrat. Oke, selanjutnya kita gunakan induksi matematika, maka indeksnya itu seperti ini. Jadi KJ ya. KJ adalah 2 pangkat J min 1. Nah, ini diperoleh SJI-nya ini selalu lebih besar dari 0 dan kurang dari ini 1 ditambah 1/2 ditambah setengah pangkat kuadrat setengah pangkat 2 sampai setengah, bentuk umumnya adalah pangkat J min 1. Tuh. Ini ada yang kurang nih. Selanjutnya saya tambahin ini. Belum selesai. Karena ruas kanan ini merupakan yang kanan ya, jumlahan parsial dari deret geometri. Ini deret geometri ternyata ya. Dengan rasionya ini, berapa rasionya? Setengah ya. Nah, maka nilai limitnya ini sama dengan tadi ya udah dihitung ya, 1 min 1 min R. R-nya itu setengah. Tinggal dihitung. Nilai limitnya ada, yaitu berapa nih? 2 ya. Jadi karena nilai limitnya ada, kesimpulannya adalah deret yang tadi itu di awal 1/n kuadrat ini konvergen ya. Oke. Sekarang kita ke teorema comparison test. Apa sih bunyinya? Teorema ini menyatakan kalau kita diberikan barisan bilangan real ya, barisan X dan Y, di mana X ini sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, dan kita misalkan pula suatu K elemen bilangan asli, berlaku bahwa Xn ini lebih besar sama dengan 0 dan Xn ini kurang dari sama dengan Yn untuk N lebih besar dari K. Yang pertama, jika jika sigma Yn-nya itu konvergen, maka sigma Xn-nya konvergen ya. Yang kedua, jika sigma Xn-nya divergen, maka sigma Yn-nya itu juga divergen. Kalau dia seperti ini ya, ada perbandingannya, dapat dibandingkan. Yuk kita buktiin. Tebel. Untuk yang pertama ya, kita misalkan dulu
Berarti yang diketahui yang ini, sigma YN konvergen akan dibuktikan sigma XN-nya juga konvergen ya. Nah, akan dibuktikan sigma XN konvergen. Oke, ini yang diketahui ya. Karena sigma YN konvergen itu kalau dari definisi apa? Berarti terdapat epsilon lebih besar dari 0 ya. Dan ingat lagi itu M epsilon elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga tadi definisinya ada M lebih besar dari N dan lebih besar dari M epsilon, maka artinya apa? Barisannya itu apa? Deretnya yaitu YN-1 ditambah titik-titik sampai YM-nya itu, maaf ini YM ya, kurang dari epsilon ya. Ini yang di atas tadi ya, ada di mana tadi ya? Dipakai kriteria Cauchy ya. Ini boleh dilanjutkan YN-2 gitu tambah ya. Pakai kriteria Cauchy sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita pilih M-nya ini adalah nilai maksimum atau ini lebih besar dari nilai K dan M epsilon, apa yang diperoleh? Karena diketahui ini ya, maka kita pakai ini 0 kurang dari barisan yang sana, deret yang ini YN plus 1 ditambah XN plus 2 ya, sampai XM ikut ini ya, kurang dari kan sama dengan YN plus 1 tambah YN plus 2 sampai YM ya, kurang dari epsilon. Nah, ini artinya apa? Ini kan kurang dari epsilon ya, ini diketahui. Karena ini yang deret X-nya juga, ini artinya kan kurang dari epsilon juga ya. XN plus 1 sampai XM-nya ini kan kurang dari epsilon. Artinya apa? Sigma XN-nya itu kan konvergen ya, karena dia kurang dari epsilon jaraknya. Seperti itu. Nah, yang untuk B kalian buktikan sendiri ya. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini menjelaskan tentang tes perbandingan limit. Misalkan X didefinisikan sebagai barisan barisan positif naik tegas ya. Masih ingat kan definisinya? Dan misalkan limit berikut ada dalam R, yaitu R adalah nilai limit dari Xn per Yn. Maka yang pertama, jika R-nya ini kurang dari 0, maka deret Xn ini konvergen jika dan hanya jika Yn-nya juga konvergen. Yang kedua, jika R-nya sama dengan 0, ini benar nggak sih? Divergen atau konvergensi ini ya? Takutnya salah ketik nih. Kita lihat nanti ya. Kalau saya ragu, seharusnya divergen ini ya. Sigma Yn konvergen jika dan hanya jika Xn konvergen. Nanti dicek ya di buku.
Bartelnya nih. Takutnya salah ketik sih. Bener nggak sih? Oke, bisa kalian cek nanti di buku Bartelnya ya. Oke, dan coba kalian bisa buktikan ya. Di Bartelnya sudah ada. Yang terakhir, oke, ini contohnya. Deret sigma 1/n² plus n untuk n dari 1 sampai tak hingga itu konvergen. Bagaimana cara membuktikannya? Diketahui ketaksamaannya ini seperti ini ya, bahwa 1/n² plus n ini selalu kurang dari 1/n². Nah, tadi kan sudah dihitung ya kalau 1/n² ini konvergen ya. Nah, berarti kita akan menggunakan eh, teorema perbandingan tadi ya, yang gede banget ini ya. Yang xn, yang yn itu ya. Kalau ini konvergen, ininya juga konvergen. Ini diibaratkan yang ini yang ini gitu ya. Karena ini sudah diketahui konvergen. Nah, maka tinggal menggunakan teorema yang tadi otomatis 1/n² plus n-nya ini juga konvergen ya. Ya kan 1/n² plus n ini selalu kurang dari 1/n². N² sudah terbukti tadi apa? Konvergen ya. Nah, menggunakan teorema tadi ya udah eh, kita bisa buktikan bahwa deret yang ini juga konvergen ya. Udah simpel kan? Mudah gitu aja. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya mengenai apa tadi? Deret tak berhingga ya. Bener gak sih judulnya tadi ini? Oke, kalau ada pertanyaan, ini saya salah judul deh. Deret tak berhingga seharusnya ya. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan di WA grup atau link ya. Oke, cukup sampai sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau masih bingung, silahkan dibaca-baca lagi. Bingung artinya kalian berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.